Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya hendak bela diri. Belakangan ini saya menyaksikan berbagai video yang menuduh saya murtad, menghina Islam, menodai Islam, ingin menghancurkan Islam. Itu adalah fitnah yang keji. Saya adalah seorang muslim yang tak punya niat sedikit pun untuk meninggalkan agama saya. Tidak mungkin terbersit dalam pikiran saya untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, dari ajaran Islam. Saya merasa saya adalah muslim yang taat, atau paling tidak cukup taat. Saya sholat 5 kali, walau mungkin saya cukup rileks menjalankannya. Saya lazim melakukan penggabungan sholat. Dalam Islam itu namanya jamak. Jadi saya bisa menggabungkan sholat duhur dengan asar, atau sholat maghrib dengan isya. Ini adalah hal yang sangat lazim dalam Islam. Bagi saya Bang Ade adalah orang paling top, paling penting di dalam memberikan pengajaran kepada muslim setidaknya agar mereka sadar bahwa ajarannya itu perlu dipertanyakan juga Bang Ade. Walaupun Bang Ade adalah orang yang taat ataupun cukup taat, saya tahu watak orang Minang itu adalah orang yang cinta kepada Allah SWT. Sejak Imam Bonjol itu membawa ajaran Wahabi di Minang itu, dan orang Minang tentu saja mereka adalah orang yang logikanya tinggi sekali di dalam memahami kehidupan keberagamaan dan kehidupan berbudaya. Dan budaya Minang itu nggak bisa dipisahkan daripada Islam. Apakah agama itu bagian dari budaya, dan dalam pandangan Islam agama dari Allah bukan hasil daya cipta. Itu pandangannya. Tetapi kan akhirnya kita harus memilih yang baik untuk hidup toleransi dan damai. Dan Bang Ade itu menunjukkan sikap yang sungguh luar biasa, saudara-saudara. Aduh, mata saya ini sinar ada dua. Nah ada dua, kiri kanan itu ada lampu besar, saudara-saudara. Nah, kalau agama sebagai doktrin, Islam adalah satu. Akan tetapi pada saat doktrin itu diturunkan ke bumi seperti yang masuk ke Minang, tentu saja itu sudah harus dilawan oleh budaya. Sehingga budaya di mana wanita lebih unggul, lebih dihormati, itu lebih bagus. Seperti di negara-negara Eropa sekarang, Anda jangan coba-coba mengganggu wanita. Wanita lebih dihormati daripada laki-laki. Pokoknya jangan coba-coba Anda dilaporkan oleh istri Anda atau oleh wanita. Pasti Anda kalah. Walaupun mungkin dalam hal tertentu Anda benar di dalam urusan di pengadilan. Wanita tetap lebih tinggi, lebih dipercaya oleh hakim daripada laki-laki. Beda dengan di Islam. Wanita itu Muhammad bilang separuh akalnya, kemudian kesaksian wanita itu harus dua orang wanita yang menyaksikan. Misalnya orang berzina, kalau yang menyaksikan cuma wanita, wanita itu bisa dihukum. Kenapa? Karena mengatakan memergoki si itu berzina, maka tidak boleh. Berbeda jauh saudara dengan negara Eropa, negara Amerika, hukum positif terutama di Amerika yang saya tahu. Beda dengan Islam, saudara-saudara. Itu sebabnya orang Minang itu lebih santun daripada suku bangsa Muslim, entah Betawi, Makassar, Bima, Dompu, Sumbawa, ataupun Ternate. Tetap orang Minang di atas budaya yang bagus. Nah, saudara-saudara, itu perlu saya omongkan. Maka Bang Ade ini adalah orang yang penting bagi penginjilan saya untuk menyiapkan masyarakat yang toleran dan damai. Tidak bisa diciptakan oleh suku bangsa manapun. Dan saya sering katakan bahwa tidak ada preman di Minang. Selalu orang preman itu, orang Minang itu sangat toleran terhadap bangsa lain. Ya, kenapa orang Minang nggak ada yang preman? Ya karena yang penting kan nasi Padang laku.
Nah, kalau orang Minang yang mengembara di mana-mana itu berantem sama tetangga lain, nanti rumah makan Minang nggak laku. Jadi itu. Nah, saudara-saudara, kalau berbicara tentang agama ini, apakah agama itu sama dengan budaya? Saya yakin 100% Islam itu adalah hasil budaya. Kenapa? Ibadahnya diambil dari seluruh tatanan ibadah orang jahiliyah, orang Quraisy pagan, semuanya. Bagaimana memutari batu hitam 7 kali itu yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi sebelumnya, dan upacara-upacara lain, bahkan sholatnya itu 5 kali sehari, itu nggak ada yang mengajarkan. Apalagi ini bulan Isra Mi'raj, dia naik ke langit, terbang ke sana, naik kuda berwajah perempuan, warna putih, cantik sekali, rambutnya terurai, ditunggangin oleh dia dan Jibril dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan kecepatan suara. Bukan kecepatan suara, kecepatan cahaya. Mana yang cepat, cahaya dengan suara? Lebih cepat cahaya. Dan sementara ini belum pernah ada kendaraan ciptaan manusia yang kecepatannya lebih daripada kecepatan cahaya. Belum pernah ada. Nah, sekarang ini kecepatan jet tempur itu melebihi kecepatan suara. Oke. Tetapi kecepatan cahaya itu hanya kendaraan Nabi Muhammad, yaitu buraq. Yang bayangkan kecepatan cahaya untuk sampai ke Sidratul Muntaha itu memerlukan 5.000 tahun kecepatan cahaya. Tetapi hanya ditempuh dengan luar biasa. Dalam waktu hanya kurang dari semalam. Mulai dari sore Masjid Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, baru turun lagi di Masjidil Haram. Jadi segitiga, set gitu turunnya itu. Cepat sekali. Kurang dari semalam. Nah, siapa yang bisa ngelawan itu, kecepatan itu? Dan ini semua diceritakan oleh Nabi semua yang menceritakan, tanpa ada manusia lain yang menyaksikannya. Nggak ada yang mampu menyaksikan itu. Tidak ada satupun. Hanya Jibril. Nah, yang ketemu Jibril hanya Muhammad. Yang ketemu Allah hanya Jibril. Bolak-balik. Kecuali dalam Isra Mi'rajnya itu. Katanya Muhammad ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa, saudara-saudara. Nah, sekarang ini apakah Anda mampu mengatakan bahwa Islam adalah budaya, budaya itu Islam? Saya percaya sepenuhnya bahwa Islam itu hanya buatan, hasil budaya dan rekayasa Muhammad. Ya Muhammad itu Jibril, Jibril itu ya Muhammad, Allah ya Jibril, Jibril ya Allah, Allah ya Muhammad. Bolak-balik segitiga sama kaki. Tetapi jadi Muhammad itu 3 akun. Akunnya Allah, akunnya Muhammad, dan akunnya Jibril. 3 akun ini yang memainkan Muhammad semua. Kalau Muhammad mau kencing di celana, bilang sama Allah. Kalau Muhammad mau kawin lagi, ya kawin lagi. Turun ayat, semuanya menghalalkan segala tindakan Muhammad itu. Jadi luar biasa, saudara. Lalu dikatakan wujud, katanya Allah itu berwujud. Muhammad tidak mukhalafatuhu lil hawadith. Muhammad tidak sama dengan yang baru. Ya, hanya Muhammad yang satu-satu. Macam-macam sifat 20 itu dibuat sedemikian rupa untuk menguatkan kelakuan nabinya ini. Terima kasih saudara-saudara, Anda sudah nonton, dan beri like, comment, share video ini. Subscribe jangan lupa ya, dan
terus beritakan Injil bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.